ya. Harapan itu banyak untuk identifikasi secara KLT gitu. Nah, ini beberapa referensi untuk terpenoid. Sudah punya belum di antara dan ini referensinya? Ada berapa referensi kalian yang dipunyai? E-booknya ini juga ada ya, dari beberapa referensi yang saya sebutkan tadi, nggak hanya di perpus, e-book ada. Silakan nanti kalau misalnya mau mendownload ya. Nah, isi dari pembahasan kita atau topik-topik yang akan kita bahas itu terkait dengan definisi ya. Apa itu terpenoid, kemudian pembentukannya bagaimana, terus juga klasifikasi, gitu. Sifat fisikokimiawi, kemudian bagaimana untuk isolasi dari terpenoid tersebut. Nah, untuk isolasi ini nanti kita tidak bisa secara umum ya, jadi harus tahu dulu terpenoidnya ini termasuk dalam apakah gitu. Apakah monoterpen atau triterpen, karena berbeda ya. Kalau monoterpen itu berarti nanti ke minyak atsiri gitu, karena penyusun dari minyak atsiri itu adalah monoterpen gitu. Tentu untuk metode isolasi yang digunakan berbeda dengan isolasi untuk yang senyawa bukan minyak atsiri ya. Ada tugas kelompok yang harus kalian kerjakan ya. Jadi dari satu kelas ini 50-an ya, berapa? Mungkin 60-an atau berapa? Silakan dibagi menjadi 6 kelompok ya. 6 kelompok, masing-masing kelompok dengan temanya berbeda-beda ya. Untuk yang kelompok 1 itu menyusun makalah tentang monoterpen. Kelompok 2 itu sesquiterpen, kelompok 3-nya diterpen, kelompok 4 triterpenoid, kelompok 5-nya steroid, dan yang terakhir kelompok 6 itu menyusun makalah glikosida. Tapi glikosidanya itu bukan aglikon yang selain terpenoid ya, tapi glikosidanya itu dari terpenoid, misalnya glikosida diterpen, glikosida triterpen ataupun juga steroid gitu. Nah, apa yang harus kalian susun nanti dalam makalah ya terkait dari konten 1 sampai 5 ini ya. Misalnya untuk yang monoterpen itu bisa kita bedakan nanti secara asiklis, bisiklis atau berdasarkan gugus fungsionalnya gitu. Nah, itu Anda uraikan di makalah. Kemudian sifat fisika kimia, terus contoh senyawa ya. Minyak atsiri kan contohnya banyak sekali ya. Jadi Anda berikan beberapa contoh dari masing-masing klasifikasi tadi dengan sumber tanaman dan aktivitas gitu. Nah, isolasi secara umum untuk minyak atsiri itu bagaimana gitu. Kira-kira dengan metode apa? Salah satu untuk isolasi minyak atsiri adalah dengan metodenya apa? Isolasi minyak atsiri dengan apakah? Ini dengan teori berapa? Teori 1, Bu. Teori 1 ya. Teori 1 nanti kalau ditanya Bu Mami jangan diem semua ya. Jadi harus ada yang menjawab walaupun salah kan nggak apa-apa. Setidaknya saya tahu kalau kalian itu merespon untuk pertanyaan dosen ya, atau ada keaktifan gitu, jangan diem. Untuk penilaian saya ya, penilaiannya ya sama seperti waktu dulu saya pernah menyampaikan di kuliah-kuliah sebelumnya ya. Jadi dari keaktifan, kemudian pengumpulan tugas, dan besok waktu evaluasi di ujian. Untuk pengumpulan tugas jangan sampai nanti terlambat ya. Mungkin nanti ada presentasi di akhir pertemuan ya, tapi nggak semua 6 kelompok itu terus maju semua, itu nggak mungkin, nanti acak ya. Jadi disiapkan saja
Selain makalah, disiapkan PPT tidak lebih dari 10 slide. Jurnal terkait harus dilampirkan ya. Jadi untuk contoh penelitian, misalnya yang penelitian minyak atsiri, Anda akan membahas dari isolasi sampai identifikasi kan, atau mungkin nanti ke penetapan kadar. Nah, kalau nggak cukup satu jurnal untuk pembahasan minyak atsiri itu, boleh nanti dengan 2 jurnal ya. Jurnal yang tentang penetapan kadar minyak atsiri itu bagaimana gitu, berdasarkan jurnal yang lain gitu. Jadi nanti silakan dilampirkan untuk jurnalnya itu. Dan jangan sampai salah untuk jurnal ya, misal tentang minyak atsiri ya, Anda jangan mengambilnya jurnal yang diterpenoid ataupun steroid, artinya kan itu beda sekali gitu. Sampai sini ada yang mau tanya tentang pembuatan makalah? Belum, Bu. Belum ya, sudah bisa dipahami untuk tugasnya. Kemudian kita ke slide berikutnya. Kalau pada slide ini, apa yang di benak kalian, di pemikiran kalian itu? Tentang apa ini? Reaksi-reaksi dari apa? Berapa jalur biosintesis ya untuk metabolit sekunder. Ada berapa jalur yang kalian kenal untuk pembentukan metabolit sekunder itu? Berapa jalur yang sudah kalian pelajari atau yang Anda kenal? Kenapa kok terdiam? Sudah capek kan? Masih bisa dilanjutkan untuk kuliahnya? Belum juga saya jelaskan banyak ya, tapi Anda kayak sudah nggak aktif itu. Kan yang saya tanyakan itu terkait dengan apa yang telah Anda pelajari juga ya. Dari beberapa jalur yang Anda ketahui, atau itu kan tentang biosintesis juga, selain identifikasi ya, ataupun isolasi. Jalur apa saja yang pernah Anda pelajari? Jalur sikamat bukan, Bu? Kok sikamat? Apa, Bu? Jangan ini ganti nama, nanti harus apa? Syukuran. Bukan sikamat ya, sikimat. Sikimic acid atau jalur asam sikimat. Ya kan? Apa ada sikamat? Sikimat ya, Mbak ya? Sikimat korismat. Ya kan? Ada jalur lain lagi apa? Jalur asam malonat asetat, Bu. Betul, asam malonat ya. Itu untuk pembentukan apa? Malonat asetat. Yang aktif nanti ngetik nama NIM ya di @link di pertemuan ini, mahasiswa aktif nama NIM gitu. Asam malonat untuk pembentukan apa aja? Fenol dan alkaloid, Bu. Fenol alkaloid. Oke, jadi dari slide ini, atau tadi kan sudah saya berikan pertanyaan ya waktu di @link, bagaimana untuk atau apa perbedaan antara beberapa golongan senyawa seperti flavonoid, alkaloid, terus apa lagi tadi? Tanin, terpenoid ya. Jadi untuk klasifikasi metabolit sekunder ini kita bisa membedakannya itu berdasarkan sifat sensorik. Sifat sensorik itu bisa dari rasa pedas, pahit, ataupun juga rasa kelat ya atau sepet. Kalau yang memberikan rasa pahit itu golongan senyawa apakah? Alkaloid, Bu. Ya betul, alkaloid ya, jadi rasanya pahit. Kalau yang rasanya manis tentu semua sudah tahu ya, dari senyawa
karbohidrat, terutama monosakarida, disakarida ya, yaitu gula ataupun juga baik gula mono ataupun di. Kalau yang memberikan rasa pedas apa? Contoh-contoh senyawanya? Cabai. Pada jahe itu kan rasanya pedas ya. Senyawanya apa? Yang memberikan rasa pedas itu yaitu oleo, resin ya, zingerol, sukal itu pedas. Terus kapsaisin itu kan juga pedas. Kalau yang memberikan rasa sepat atau sepet gitu ya, salak itu ada yang sepet gitu. Kira-kira yang menyebabkan rasa sepat itu apa? Pisang itu juga ada rasanya yang sepat, jambu itu juga ada yang rasanya sepet. Oh ya, sepet ya, di lidah itu kayak sepet gitu. Polifenol, Bu. Ya, terutama tanin ya, senyawa tanin gitu. Kemudian tadi apa? Pahit, manis sudah ya, terus pedas juga sudah. Nah itu berdasarkan sifat sensorik. Kemudian klasifikasi metabolit sekunder itu bisa juga berdasarkan kerangka dasar ya. Kira-kira kerangka dasar ataupun juga building blocknya ya. Kerangka dasar misalnya flavonoid itu kerangka dasarnya apa? Dia mempunyai apa? 2 cincin bensen ya. Dia cincin bensen yang dihubungkan oleh 3 atom karbon. Nah, nanti 3 atom karbonnya ini bisa secara siklis ya. Kemudian banyak juga modifikasi dari flavonoid gitu ya. Baik dia tersubstitusi oleh gula, hidroksil, metil. Nah, itu berdasarkan kerangka dasar. Ada juga kerangka dasar antrasen. Nah, itu yang membentuk senyawa antrakinon gitu. Kemudian juga ada apa lagi yang disusun oleh unit isopren ya, dengan kerangka dasar 5 atom karbon. Senyawa-senyawa isopren. Atau bisa juga berdasarkan keberadaan atom nitrogen yang kita kenal dengan apa? Golongan senyawa apa? Amina. Adanya atom nitrogen pada senyawa, baik itu nitrogennya secara heterosiklik atau non heterosiklik dan rasanya pahit, senyawa apakah? Senyawa yang mempunyai rasa pahit tadi apa? Nah, kok pada diam? Apa? Alkaloid, Bu. Amin, Bu. Alkaloid ya. Jadi senyawa yang mempunyai ciri ada atom nitrogen, baik dia secara heterosiklis ataupun non heterosiklis gitu. Dan rasanya pahit. Tapi rasa pahit itu sebenarnya belum tentu alkaloid ya. Ada juga senyawa yang bukan alkaloid rasanya pahit, yaitu diterpenlakton ya. Atau senyawa lakton itu biasanya pahit ya. Kalau diterpenlakton contohnya andrografolit ya pada sambiloto. Nah itu sensorik ya, sifat sensorik. Kalau kerangka dasar tadi. Kemudian berdasarkan jalur biosintesis ya, beberapa jalur biosintesis yang pernah dipelajari oleh kalian, diantaranya ada Sikimat pathway ya, atau jalur Sikimat korismat. Nah, kalau terlihat di slide kalian, ini ya ada panah dari satu kotak, glikolisis ya, ini merupakan katabolisme untuk perombaan gula menghasilkan beberapa senyawa intermediate, terus senyawa akhir, ataupun bisa juga menghasilkan ATP ya. Nah, kalau senyawa intermediate yang digunakan untuk pembentukan asam sikimat dari jalur glikolisis ini apakah? Kalau di slide itu masih ingat kalian? Yaitu apa? Fosfoenol pirofat ya. Terus berkondensasi dengan eritrosa 4 fosfat
Kalau eritrosa 4 fosfat itu dari jalur pentosa fosfat ya, atau HMP, heksosa monofosfat 4B. Itu untuk pembentukan sikimat acid. Jadi bukan asam pirufat ya yang digunakan untuk pembentukan asam sikimat itu. Terus ke bawah lagi itu Anda amati ada asetil CoA ya. Jadi asetil CoA ini nanti yang digunakan untuk pembentukan asam mevalonat ya. Asetil CoA diperoleh dari mana? Asetil CoA itu merupakan apa sih? Hasil dari fotosintesis. Halo, ya, silakan sudah terlihat ya ada panah-panahnya itu. Hasil oksidasi dari asam pirufat. Asam pirufat kan itu hasil akhirnya dari glikolisis ya, asam pirufat. Asetil CoA ini nasibnya banyak ya. Dia bisa masuk ke siklus Krebs, kemudian dia bisa nanti lewat jalur asetat mevalonat tadi untuk menghasilkan asam mevalonat gitu ya. Ini tadi beberapa untuk pengenalan awal ya dari jalur-jalur metabolit sekunder yang jalur selain asam asetat mevalonat itu sudah Anda pelajari semua ya sebelum pertemuan 13 ini gitu. Alkaloid ini juga bisa diperoleh ya dari jalurnya ini untuk asam sikimat, tapi alkaloid tertentu ya yang tidak semua gitu. Alkaloid yang dari asam amino gitu. Oke, saya lanjutkan lagi. Ini beberapa ya sikimat, contoh-contoh senyawanya sudah ada. Kalau mevalonat nggak hanya terpen steroid ya, nanti banyak ya, mulai dari monoterpen sampai tetraterpen gitu. Kalau hanya jalur asetat saja itu ya bisa menghasilkan poliketida. Poliketida itu untuk pembentukan misal ya antibiotik juga, antibiotik macrocyklics gitu ya, atau aromatis. Oke, kita ke senyawa monoterpen ya. Jadi monoterpen ini secara luas ya terdistribusi, banyak keberadaannya itu kita jumpai pada tanaman ya, baik tanamannya ini tingkat tinggi gitu ya. Jadi pada natural product itu banyak sekali ditemukan. Terdistribusinya itu luas ya, jadi tidak hanya pada tanaman saja, tapi bisa kita jumpai pada mikroorganisme ya. Bisa dia ada pada bakteri, kemudian ada juga pada jamur, dan pada makhluk hidup itu enggak hanya pada tanaman ya, tapi hewan pun juga ada gitu ya, senyawa terpenoid terutama yang dari sterol ya. Kolesterol itu kan termasuk juga dalam terpenoid gitu. Jamur tadi sudah ya, jamur, bakteri, alga, tanaman. Ya, kita akan pelajari untuk jalur atau pembentukan isopren ya. Jadi terpenoid ini dibentuk atau asalnya ya, awalnya itu adalah dari 1 unit isopren ya. 1 unit isopren ini ada 5 atom karbon ya. Sehingga kita harus tahu ya untuk pembentukan unit isopren ini dari manakah gitu ya. Yang nantinya unit isopren ini akan berkondensasi dengan unit isopren yang lain ya untuk menghasilkan terpenoid seperti monoterpen, sesqui sampai tetraterpen. Untuk jalur biosintesis dari IPP atau
isoprin itu tadi ya, kita kenal dengan unit isoprin yang jadi unit isoprin yang aktif itu maksudnya adalah IPP ataupun juga DMAPP. Reaksinya bisa terlihat di layar kalian dengan jelas atau buram? Terlihat tidak? Risaka terlihat? Terlihat. Halo? Terlihat ya? Oke, kalau terlihat, mari kita bahas untuk pembentukan awalnya dulu ya. Jadi dari pembentukan tahapannya, pembentukan mevalonat dulu, kemudian nanti ke isoprin. Isoprinnya di sini adalah IPP. Setelah IPP nanti baru ke pembentukan prekursor antara. Ya. Jadi prekursor antara ini untuk menghasilkan ini misalnya monoterpen, sesqui sampai tetraterpen. Nah, untuk pembentukan mevalonat, halo? Oke ya, sudah bisa tenang ya. Untuk pembentukan mevalonat, proses pertamanya itu adalah reaksi kondensasi ya. Reaksi kondensasi 2 molekul asetil CoA menjadi asetoasetil CoA. Ini dikatalisis oleh AACT. AACT itu apa? Asetoasetil CoA tiolase. Ya. Sudah paham? Itu reaksi yang pertama. Kemudian reaksi selanjutnya dari asetoasetil CoA ini akan berkondensasi lagi dengan 1 unit asetil CoA lainnya untuk menghasilkan HMG CoA. Nah, pembentukan HMG CoA ini dikatalisis oleh enzim HMGS atau yang kita kenal dengan 3-hidroksi 3-metil glutaril CoA sintase. Ya, ini singkatannya itu HMGS itu. Ini ada sintase itu berarti untuk pembentukan ya. Kalau enzimnya HMGS berarti untuk pembentukan HMG CoA. Itu reaksi yang kedua ya. Sampai sini sudah paham sampai ke pembentukan HMG CoA ya. Hidroksi metil ya. Hidroksi metil glutaril. Sudah paham? Halo? Bisa terdengar? Sudah, Bu. Bisa terdengar, Bu. Oke, reaksi yang selanjutnya ya. Jadi pada proses selanjutnya nanti reduksi ya. Reduksi HMG CoA oleh NADPH menjadi mevalonat ya. Jadi ini dikatalisis oleh enzim HMG CoA reduktase. Ya. Nah, NADPH ini dihasilkan dari jalur pentosa fosfat ya. NADPH ini sangat penting untuk pembentukan yang lewat reaksi reduktif ya. Biasanya reaksi reduktif itu selalu dengan NADPH. Jadi penting untuk pembentukan senyawa. Gitu. Misalnya kalau hal ini dalam reaksi ini adalah untuk pembentukan mevalonat. Dulu mungkin Anda sudah pernah sudah belajar ya pada biokimia itu. Di biokimia itu kan ada jalur pentosa fosfat 4B atau HMP ya, heksosa monofosfat. Itu salah satunya untuk menghasilkan ini NADPH yang digunakan untuk pembentukan terpenoid itu maksudnya ke mevalonatnya ini dulu. Atau kalau untuk enzim HMG CoA ini banyak juga digunakan untuk pembentukan kolesterol ya. Proses berikutnya ini ya, proses berikutnya dengan bantuan enzim mevalonat kinase ini ya, kan ada mevalonat kinase dan enzim fosfomevalonat kinase nanti asam mevalonat atau mevalonat di situ ya nanti akan dikonversi menjadi mevalonat fosfat
atau dengan kepanjangan nama ininya ya, nama kimianya itu asam 5-pirofosfat 3-fosfomefalonat, atau secara singkatnya adalah mefalonat fosfat. Jadi mefalonat nanti akan dikonversi jadi mefalonat fosfat oleh enzimnya MK. MK itu maksudnya mefalonat kinase. Nah, itu. Terus reaksi yang lebih lanjut, enzim pirofosfat mefalonat, ya, enzim pirofosfat mefalonat dekarboksilase, jadi enzimnya itu, atau dikenal dengan MFD ya, kalau dalam reaksi itu MFD. Kalau ada enzim dengan penamaannya dekarboksilase, berarti enzim itu mengkatalisis untuk pelepasan satu molekul CO2. Ya. Jadi nanti enzimnya ini akan merubah asam 5-pirofosfat 3-fosfomefalonat menjadi IPP. Ya, IPP itu adalah isopentenyl pirofosfat. Jadi reaksi secara keseluruhan itu tadi dari kondensasi sampai terakhir itu terbentuk IPP. Ya. Proses selanjutnya IPP nanti dengan bantuan, di situ belum ada ya untuk enzimnya, mungkin bisa diingat-ingat dengan bantuan enzim IPP isomerase itu akan membentuk reaksi kesetimbangan ya, menjadi DMAPP atau dimetil alil pirofosfat. Oke. Nah, sudah selesai ya pada slide ini untuk pembentukan IPP ataupun bentuk isomernya ya, DMAPP. Terus berikutnya nanti untuk kondensasi IPP dan DMAPP ini akan menghasilkan prekursor antara ya. Prekursor antara itu diantaranya ada geranil difosfat, terus farnesil difosfat, geranil difosfat, kemudian squalen ataupun piton. Nah, semua prekursor ini untuk pembentukan terpenoid dari monoterpen sampai tetraterpen gitu. Untuk geranil difosfat, gitu ya. Geranil difosfat itu tadi hasil kondensasi dari IPP dan DMAPP. Sehingga monoterpen ini dia mempunyai 2 unit isopren ya, dengan jumlah atomnya 10 atom karbon. Kemudian nanti ke bawahnya lagi, geranil difosfat ini akan berkondensasi lagi dengan 1 unit IPP untuk menghasilkan farnesil difosfat. Farnesil difosfat mempunyai berapa unit isopren kalau begitu? Farnesil difosfat mempunyai 3 unit isopren ya. Karena 1 unit isopren itu kan 5 atom karbon. Berarti sesquiterpen mempunyai berapa jumlah atom karbon? Ada? Halo? 10. Kok nggak connecting tuh kalian? 8. Halo? Kenapa nggak ngerespon? 8. Sudah capek kah? Iya, Bu. Kalau ditanyai ya dijawab ya. Kalau begitu sesquiterpen mempunyai berapa atom karbon? Kalau dia punya 3 unit isopren. 15, Bu. 15. Untuk diterpen ada berapa unit isopren? Diterpen? Diterpen itu ada berapa unit isopren yang menyusun? Berapa unit isopren? 20, Bu. 20. Isopren lah.
Berapa unit isopren? 2. Ada 4 ya, 4 unit isopren. Kalau kan gini ya, kalau yang hemiterpen itu kan 1 unit isopren dengan senyawa ya, prekursornya tadi kan IPP atau DMAPP. Nah, keduanya ini nanti akan berkondensasi membentuk giranil difosfat. Giranil difosfat tadi mempunyai berapa? 2 unit isopren atau dengan jumlah atom karbonnya 10. Nah, ini untuk pembentukan monoterpen. Terus ke bawah lagi, ya. Ke bawah lagi, ketambahan 1 unit isopren. Terbentuklah farnesil difosfat. Ya. Farnesil difosfat ini membentuk senyawa sesquiterpen. Berarti dia mempunyai tadi 3 unit isopren. Kemudian ke bawah lagi, dari farnesil difosfat berkondensasi dengan 1 unit IPP untuk pembentukan diterpen dengan prekursornya giranil difosfat atau GGDP. Berarti diterpen punya berapa unit isopren? Ada? 4, Bu. 4. Iya, 4. Kalau 4, otomatis jumlah atom karbonnya adalah 20. kan tinggal 20. Iya, 20 ya. Terus triterpen ini prekursornya skualen ya. Jadi untuk skualen ini mempunyai unit isoprennya 6 ya. Jumlah atom karbonnya 30. Terus sampai nanti ke bawahnya lagi gitu ya. Sampai lebih dari 40 itu politerpen gitu. Tetraterpen itu 40-an. Jadi ini hasil kondensasi dari IPP ya. Yang dimana dari hasil kondensasi ini terjadi pembentukan berbagai senyawa dari terpenoid ya. Nah, untuk yang monoterpen sama sesquiterpen ini banyak digunakan untuk senyawa minyak aciri ya, maksudnya kerangka dasar minyak aciri itu kebanyakan dari monoterpen ataupun juga sesquiterpen gitu. Kalau yang hemiterpen ini sangat jarang ditemukan di tumbuhan. Tapi kalau yang ke bawah itu banyak ya. Minyak aciri kan terdistribusi secara luas juga pada berbagai tanaman ya. Kemudian triterpenoid itu juga banyak terdistribusi di tanaman. Dia bisa dalam bentuk bebas ataupun terikat dengan gula. Dengan nama senyawanya apa? Kalau terikat dengan gula? Senyawanya adalah apa? Kita masukkan ke dalam golongan apa? Jika agrikon terikat dengan gula, halo? Ya, kita namakan dengan senyawa glikosida, ya, glikosida. Nah, triterpenoid kemudian juga steroid ya. Steroid ini juga termasuk dalam terpenoid di sini gitu. Tapi dia atom karbonnya itu biasanya 27 ya, sekitar 27. Banyak juga terikat dengan gula. Kalau triterpen dan steroid terikat dengan gula, kita namakan glikosidanya juga dengan saponin ya. Diterpen ada juga yang dalam bentuk bebas ataupun terikat dengan gula, tapi jarang ya. Ada salah satu contohnya diterpen glikosida diterpen itu ya. Contohnya pada senyawa steviosid, ribodiosid itu bisa kita temukan pada daun stevia ya. Itu semua termasuk di situ. Diterpen lakton itu rasanya pahit kalau diterpen lakton ya. Contohnya andrographoli tadi. Oke, kita bisa juga untuk ini ya tahu berbagai macam sifat monoterpen, sesquiterpen sampai tetraterpen, terutama kalau melihat dari kerangka dasarnya ini ya.
Jadi sifat pelarutan semakin ke bawah, maka nanti sifat pelarutannya itu tidak larut di dalam air. Tapi kalau yang kebanyakan ya triterpen itu ya larutnya pada pelarut non-polar ataupun semi-polar ya. Contoh petroleum ether ataupun bisa juga kloroform gitu. Untuk konsistensi monoterpen dan sesquiterpen itu tadi kan penyusun minyak atsiri ya, jadi konsistensinya cair. Sifatnya mudah menguap, volatil, bisa kita isolasi dengan distilasi. Ya. Tapi kalau di triterpen itu organoleptis, kalau kita lakukan isolasi, bentuknya biasanya kristal ya, padatan maksudnya. Itu tidak bisa kita lakukan isolasi dengan